Plusers film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas bahwa Chopper Gaban akan muncul di Wano Kuni. Apakah ini salah satu chapter legenda lagi? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta saat ini kalian juga sudah bisa join di channel membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu. Serta pastikan kalian juga menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, dimana sebelumnya kita membahas tentang tangan kanan dari Raja Bajak Laut, yaitu Silver Rayleigh. Kali ini kita akan bahas nih orang kedua dari bajak laut Goldie Roger juga, alias Chopper Gaban. Dimana kemungkinan besar dia pula menjabat posisi sebagai sang navigator kapal. Ingat, dia yang dalam posisi melihat map di kapalnya. Ya, sebenarnya kita memang masih belum tahu menau tentang apakah Chopper Gaban ini akan muncul kembali di cerita One Piece kelak. Tapi mengingat dia sudah muncul di chapter 19 di awal sekali, bahkan Rayleigh pun muncul kembali dan mempunyai peran yang sangat penting, dan dia pun diketahui sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut. Jadi tidak menutup kemungkinan seseorang yang berpengaruh di kru Raja Bajak Laut alias Gaban ini akan muncul kembali di dalam cerita One Piece. Ya, walaupun akhirnya kita bisa melihat beberapa peran dari Chopper Gaban inilah, tepatnya di flashback dari Kozuki Oden. Ya, walaupun tidak begitu terlihat seberapa epic Chopper Gaban, tapi ketika dia disandingkan dengan Rayleigh pun sudah terlihat aura Zoro dan Sanji-nya di sana. Ya, walaupun kita tidak tahu apakah mereka bertengkar atau tidak. Dan kita pun melihat Gaban ini atau Chopper Gaban ini adalah orang yang paling vokal di kru Roger. Dia adalah pengguna senjata kapak di kedua tangannya. Masalah kekuatan ya sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sih. Jika Rayleigh di usia setua itu dikatakan 100 kali lipat lebih kuat dari para supernova pada pre-time skip, maka setidaknya Gaban ini mungkin 75 kali lebih kuat lah. Mungkin dari situ saja kalian sudah dapat membayangkan sekuat apa Gaban ini kan? Ya, tidak jauh dengan Rayleigh lah. Lalu jika kita kembali meneliti dari namanya, kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa Chopper Gaban ini diambil dari nama Chopper, yang berarti Chopper ini adalah sebuah tembaga atau perunggu lah. Maka dari bajak laut Roger sudah jelas kita mengetahuinya ada emas, perak, dan perunggu, gold, silver, dan chopper dari Chopper. Jadi mungkin buat yang belum tahu atau mungkin tidak familiar lah, juara-juara biasanya diberikan medali dan hadiah dari medalinya adalah 3 bentuk itu. Juara 1 mendapatkan emas, juara 2 mendapatkan perak, dan juara 3 mendapatkan perunggu. Ya, sebenarnya itu pun akan menjawab juga yang namanya posisi trio monster di kru topi jerami. Yang menurut saya tidak akan ada perubahan walaupun mungkin Jinbei atau mungkin Yamato masuk menjadi kru di topi jerami ini, karena menurut saya Luffy ini bukan tipe bajak laut seperti Yonko yang lain. Dimana untuk Yonko yang lain kita tahu ada komandan 1, komandan 2, dan komandan ketiga. Ya, mungkin untuk bagian ini akan saya bahas di video khusus karena mungkin akan cukup menarik juga. Dari situ saja setidaknya kita harus melihat nih, Gaban dia bertemu dengan Luffy untuk menyempurnakan 3 bagian yang ada itu. Roger sang emas alias gold di Roger, dialah orang yang membawa kapten kita alias Luffy untuk menjadi bajak laut dan mempunyai mimpi seperti sekarang alias untuk mendapatkan One Piece. Lalu perak alias Silver Rayleigh ini, dia yang melatih Luffy untuk mencapai impiannya. Ya, itulah yang dilakukan ketika di time skip. Dan terakhir, sang perunggu, dia akan menjadi orang yang membantu Luffy menemukan impiannya itu, alias untuk menemukan One Piece. Sebelum kita membahas hubungan antara Gaban dengan Wano, saya akan prediksikan dulu nih, beberapa alasan kenapa Chopper Gaban bisa muncul di chapter 1000. Kita akan bahas dengan cocoklogi yang super mantap ini. Nah, kita akan coba rekap ulang chapter-chapter yang ada di One Piece ini. Kita akan kembali ke paling pertama banget, tepatnya di chapter 1. Itu adalah chapter diperkenalkannya sang emas alias Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dan itulah juga yang menjadi inti utama dari cerita ini alias One Piece. Mungkin jika kalian punya komik One Piece di volume 1,
awal banget kalian buka adalah perkenalan dari Roger ini, bahkan itu sebelum menceritakan tentang Luffy. Jadi chapter ini benar-benar chapter yang sangat penting. Serta selanjutnya di chapter 50, ini adalah awal mula diperkenalkannya karakter Mihawk, di mana Mihawk ini bukanlah karakter abal-abal yang hanya numpang lewat sebagai si Chibukai. Dia pula akhirnya yang melatih tangan kanan kita alias Zoro, tepatnya selama time skip yaitu 2 tahun. Sebenarnya banyak juga teori yang beredar bahwa Mihawk ini ada hubungannya dengan Rayleigh yang kemungkinan akan saya bahas juga di salah satu video kelak. Selain itu pun, Mihawk ini dikatakan dia rival dari Shanks yang notabene Shanks adalah anak buah dari Goldie Roger. Maka dari saya sendiri, saya sangat yakin Mihawk ini akan mempunyai peran yang sangat penting di masa depan. Lalu di chapter 100, salah satu chapter inti di One Piece ini yang menjelaskan 3 hal yang tidak dapat diubah dan paling berhubungan di dunia One Piece. Pertama adalah Inherited Will atau pewaris. Lalu yang kedua adalah alunan sang waktu. Dan yang ketiga, impian manusia, di mana kata-kata impian manusia ini pula dikatakan oleh Kurohige kepada Luffy. Dan tidak hanya itu saja, chapter 100 ini adalah awal mula kemunculan dari Monkey the Dragon, salah satu karakter yang akan menjadi karakter kunci juga di perang masa depan bapak dari Senchou kita alias Luffy. Dan tidak berhenti sampai di situ, di chapter 500 adalah kemunculan sang tangan kanan dari Raja Bajak Laut alias Silver's Relic. Sebenarnya dari beberapa foreshadow atau pola yang sudah dibuat, dari situ saja sudah terlihat itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada hal-hal yang direncanakan oleh Oda ini. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dari chapter 1, chapter 50, chapter 100, lalu chapter 500 itu adalah perkenalan dari orang-orang yang sangat penting. Jadi menurut saya dapat kita asumsikan akan ada karakter lain yang muncul di chapter 1000 dan itu akan menjadi sangat epic sekali. Walaupun tidak harus Copper Gaban sih yang muncul di chapter 1000 ini, bisa saja karakter lain yang mungkin ada hubungannya dengan bajak laut Roger. Seperti contohnya Roxy Sebek. Wah, jika ini benar-benar dia, ini benar-benar akan semakin chaos dunia One Piece, bos. Tapi jika kita melihat pola yang dilakukan oleh Oda, seharusnya chapter 1000 ini akan menjadi kemunculan dari Copper Gaban. Gold alias emas, Goldie Roger muncul di chapter 1. Lalu Silver's Relic alias perak, dia muncul di chapter 500. Maka di chapter 1000 akan ada yang namanya Chopper atau tembaga, dan inilah Copper Gaban. Sejujurnya banyak juga yang berkata orang yang bersama dengan Crocus di cover story itu adalah Copper Gaban ini. Dan sebenarnya saya pun setuju dengan hal itu, mengingat dia bisa sangat dekat dengan Crocus, bahkan dia menuangkan sake. Jadi sudah jelas pasti itu adalah seseorang yang memang berhubungan baik dengan Crocus ini. Dan itulah kelemahan jika Shiki adalah orang tersebut yang sedang bersama dengan Crocus. Selain kedekatannya dengan Crocus ini, dari rambutnya pun menurut saya cukup berbeda. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, di manakah Copper Gaban ini akan muncul? Prediksi pertama saya, dia bisa saja akan muncul di Wano Kuni, karena chapter 1000 ini pasti akan membahas di sekitaran Wano lah, karena perang dari Wano Kuni ini masih belum berakhir. Sebenarnya ada juga paralel di antara Wano Kuni dengan Pulau Sabondi. Mungkin buat yang lupa, Pulau Sabondi Archipelago itu tempat diperkenalkannya Rayleigh kepada Luffy. Dan paralel yang lain juga dari pulau itu adalah aliansi kembali trio Jamet alias Jegi, Monkey, dan Torao. Dimana sebelumnya sehabis bertemu dengan Rayleigh, mereka bertemu bersama untuk melawan Angkatan Laut. Dan untuk kasus ini, tepatnya di Onigashima, mereka melawan Kaido, yaitu trio Jamet juga. Ya intinya mereka semua sama-sama reuni lah. Dan masih ada juga kemungkinan untuk Gaban ini akan muncul di akhir cerita Wano atau di tengah-tengahnya lah. Serta kita pun tahu ada hubungan antara Oden dengan Copper Gaban, di mana mereka ini berada dalam kapal yang sama. Jadi jika kita bicara tentang dendam, hal itu sebenarnya masih bisa menjadi alasan. Ya walaupun sebenarnya saya kurang suka sih untuk alasan dendam-dendam seperti itu di dunia One Piece. Ya tapi setidaknya kita bisa melihat sedikit seberapa kuat orang kedua di bajak laut Roger secara langsung. Dimana untuk masalah Rayleigh sudah cukup jelas lah kekuatannya sehebat apa. Serta jika bukan di Wano Kuni pun, bisa saja akhirnya akan terdapat panel yang sangat epik di chapter 1000 ini, di mana Copper Gaban akan diperlihatkan sedang berada di suatu pulau, dan itu akan menjadi panel penutup di chapter 1000. Wah, menurut saya ini akan lebih epik lagi,
Dan prediksi lain saya adalah dia sedang berada di Pulau Lodestar untuk menjaga Road Poneglyph terakhir, dimana sebelumnya saya pernah membahas untuk Gaban di Lodestar ini di video ini. Sebenarnya teori tentang kemunculan Scooper Gaban di chapter 1000 ini, jika bukan di Wano Kuni, akan berhubungan dengan video saya yang ini yang membahas bahwa di chapter 1000 akan membahas keadaan dunia lagi, dan highlight di chapter itu adalah Monkey the Dragon yang sudah saya bahas juga di video ini, mungkin kalian bisa cek. Yang itu pun ada hubungannya dengan Sabo, Vivi, dan Hancock yang katanya sedang dalam keadaan yang bahaya. Di chapter 100, kemunculan Dragon dengan judul chapter A Legend Has Begun. Dan chapter 1000 di-spotlighti oleh Dragon ini di chapternya dan diakhiri oleh Scooper Gaban di panel terakhir dengan judul chapter A Legend Has Arrived atau A Legend Already Moved, yang artinya kurang lebih legenda telah datang atau legenda sudah mulai bergerak. Wah, itu menurut saya akan sangat gila sekali. Namun lanjutannya, jika Scooper Gaban ini benar-benar ada di Pulau Lodestar dan menjaga Road Poneglyph terakhir, maka itu akan pas sekali menjadi Gold, Silver, dan Chopper yang saya bahas sebelumnya. Gold alias Gold Roger yang membawa Luffy untuk menjadi bajak laut, Silver Rayleigh dia yang melatih Luffy untuk mencapai impiannya, dan Scooper Gaban dia yang akhirnya akan menuntun Luffy untuk mendapatkan impian tersebut, yaitu dengan memberikan Road Poneglyph terakhir untuk sampai ke Pulau Raftel. Wah, nah jadi begitulah menurut saya tentang chapter 1000 ini dan kemunculan kembali Scooper Gaban di cerita One Piece. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin join di channel membership Devil Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.